Tepat saat sang penguasa alam Buddha Mahavairocana tengah berpikir dalam diam, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di telinga beberapa orang. "Silakan masuk, teman-teman." Itu suara Qin Chen. "Hei, Tuan Qin Chen memanggil kita." Semua orang tiba-tiba merasa gembira. Berjalan, beberapa orang saling memandang, lalu bergegas menuju lautan virtual. Dengan suara dengungan, begitu mereka memasuki lautan virtual, semua orang merasa seolah-olah berada di alam semesta yang luas, dan yang mengejutkan, mereka merasakan perasaan tidak berarti. Beberapa orang diam-diam terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak menyangka bahwa ada ruang seperti itu di alam semesta asli yang kecil ini. Saudara Qin, Tuan Qin, Qin Duan, dewasa. Setelah Kaisar Hua Zisen dan para pengikutnya tiba di Suhai, mereka buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen satu demi satu, tidak berani menatap Gu Di dan para pengikutnya. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan membunuh leluhur klan Kaisar Abadi. Jangan ceroboh dan injak mereka sampai mati. Qin Chen tersenyum dan membantu semua orang berdiri. Terima kasih semuanya karena telah melindungi alam semesta awalku. Aku sangat berterima kasih. Tidak, tidak. Semua orang melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Qin Chen melirik Master Alam Buddha Matahari Agung dengan tenang, "Aku tidak menyangka bahwa kamu bersedia menyinggung klan Kaisar Abadi dan membantuku." Penguasa Alam Buddha Matahari terkejut dan segera menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Amitabha, Buddhaku penuh belas kasih." Penguasa Qin Chen tak terkalahkan, tampan, dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Ia berusaha mencari jalan keluar bagi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Laut Semesta Selatan. "Tentu saja, aku tahu bahwa aku harus berdiri di pihak keadilan." Hehe, Qin Chen terkekeh dua kali. Pemimpin dunia Buddha Mahavairocana berkeringat dingin dan dia tidak berani berbicara. Semua orang menunggu seperti ini, ketika tiba-tiba, hirup-hirup, di luar lautan virtual, sosok-sosok datang silih berganti dan muncul di lautan virtual. Itu adalah Yu Qiansui, senior Xiao Yao Supreme dan lainnya. Debu, Yu Qiansui dan yang lainnya langsung melemparkan diri ke pelukan Qin Chen. Hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat ini, mereka tidak dapat lagi menahan emosi mereka dan mulai menangis di depan semua orang. Perasaan tidak berdaya saat leluhur Kaisar mayat hidup datang sebelumnya membuat semua orang putus asa. Meskipun mereka sekarang diselamatkan dari situasi putus asa, mereka masih ketakutan. "Tuan Chen," para budak kulit hitam dan yang lainnya juga ikut maju dengan penuh semangat. "Naga tua, aku tahu bahwa alam semesta asli kita akan baik-baik saja." Naga kuno dari zaman kuno itu melangkah maju dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan penuh semangat. "Jangan banyak bicara." Ao Ling, leluhur naga sejati, menariknya dan berkata. Di samping naga leluhur primordial, Xiao Yao Supreme dan yang lainnya tersenyum, mereka semua beruntung bisa selamat dari malapetaka. Pada saat yang sama, mereka menatap Kaisar kuno dengan takjub, tidak berani menatap matanya. Tokoh-tokoh kuat seperti Patriark Tuoba, penguasa Istana Anyou, penguasa Paviliun Tianji, penguasa Sekte Linglong, penguasa Iblis Jurang, Iblis Pedang, leluhur suci Sungai Darah, leluhur pedang, penguasa dunia kegelapan, penguasa istana Guanghan, dan lain-lain, semuanya merasa gembira dan bersyukur atas keputusan mereka saat itu. "Semuanya ada di sini, bagus, Sisi." Qin Chen memandang Sisi. Sisi hanya tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Dengan suara keras, darah dan daging yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Potongan daging dan darah ini biasanya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi memancarkan tekanan yang sangat kuat. Aura seperti itu cukup untuk membuat orang merasakan denyutan yang sangat mengerikan di jiwa mereka, seolah-olah mereka akan hancur di tempat, hanya dengan melihatnya. Daging dan darah macam apa ini? Hong Huang Zulong dan yang lainnya ketakutan. Adapun orang lain, mata Kaisar Huazi berbinar, dan mereka terkejut. Mereka memikirkan kemungkinan dan berkata dengan heran, "Mungkinkah ini adalah tubuh dan daging dewa berdimensi tinggi dari leluhur klan Kaisar Abadi?" Tubuh ini mengandung kekuatan dimensi tinggi yang dahsyat. Kaisar kuno senior telah menyegel kekuatan di dalamnya. Anda dapat membawanya kembali untuk memahaminya. Kekuatan-kekuatan yang Anda pahami akan berbeda tergantung pada kultivasi Anda sendiri.
Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, saya harap Anda dapat bekerja keras untuk mengolah dan memperluas alam semesta asli saya. Meskipun leluhur klan Kaisar Mayat Hidup telah meninggal, lautan alam semesta penuh dengan bahaya, dan ada juga orang-orang kuat dari jurang yang mengincarnya dengan penuh nafsu. Anda tetap tidak boleh mengendur sedikit pun. Daging dan darah dimensi lebih tinggi. Semua orang tercengang saat mereka merasakan daging dan darah memancarkan aura mengerikan di hadapan mereka. Aku juga memilikinya. Penguasa alam Buddha Matahari Agung memandang daging dan darah berdimensi tinggi di depannya dan begitu gembira hingga air matanya hampir mengalir. Bagaimana mungkin aku layak mendapatkan sepotong daging dan darah yang berdimensi lebih tinggi? Ini adalah daging dan darah leluhur klan Kaisar Abadi. Bahkan jika itu hanya seukuran kepalan tangan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diperoleh oleh Kaisar Dewa tingkat menengah seperti dia. Bukan hanya dia saja, bahkan Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang Komodo dan yang lainnya pun semuanya kebingungan. Saudara Huang Yuan, ambillah sepotong daging dan darah ini. Saya harap Anda dapat memahami kekuatan dimensi tinggi sesegera mungkin dan menerobos alam dimensi tinggi. Di depan Kaisar Negara Kuno Tianhuang, muncul sepotong daging dan darah yang ratusan kali lebih besar dari yang lain. Apakah ini untukku? Kaisar Negeri Kuno Tianhuang sangat gembira. Meskipun ada orang-orang kuat berdimensi tinggi di negara kuno Tianhuang miliknya, daging dan darah berdimensi tinggi tidak dapat dipelajari dengan mudah, terutama daging dan darah jenis ini yang mengandung kekuatan asli dan dapat dipelajari tanpa rasa takut. Bahkan dia belum pernah memilikinya sebelumnya. Terima kasih, Saudara Qin. Kaisar Negeri Kuno Tianhuang tidak dapat menolak manfaat seperti itu. Hehe, naga tua, aku akan menerimanya dengan senang hati. Di sisi lain, naga kuno dari zaman kuno itu tidak peduli dan menyimpannya sendiri. Setelah mengumpulkan daging dan darah, semua orang tahu bahwa Qin Chen memiliki hal penting untuk dilakukan, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Qin Chen, karena sekarang kau memiliki begitu banyak orang kuat di bawah komandomu, haruskah aku? Penguasa tertinggi yang bebas dan mudah melangkah maju, melirik Kaisar Huazi dan yang lainnya, lalu buru-buru berbicara kepada Qin Chen. Qin Chen mengangguk dan memegang tangan Xiao Yao Supreme, senior Xiao Yao Supreme, kamu terlalu jujur. Bahkan sebelum aku membuka mulutku, kamu berencana untuk menambah beban pada dirimu sendiri. Setelah mengatakan ini, Qin Chen menoleh untuk melihat Huazi Shendi dan yang lainnya, semuanya, orang ini adalah senior Xiao Yao Supreme, mantan manajer Laut Semesta Selatan kita. Mulai sekarang, kalian dapat berkomunikasi dengannya tentang banyak hal di Laut Semesta Selatan kita. Dia dapat memobilisasi semua sumber daya di Laut Semesta Selatan kita dan mewakili saya dengan otoritas penuh untuk memperluas Laut Semesta Selatan kita sesegera mungkin. Dan Saudara Huang Yuan, kerjasama antara Laut Semesta Selatan dan negara kuno Tianhuang juga akan diserahkan kepada senior Xiao Yao untuk diurus. Qin Chen membungkuk. Xiao Yao Supreme tercengang. Ini bukan yang ingin aku katakan sebelumnya, kan? Halo, Saudara Xiao Yao. Kaisar negara kuno Tianhuang bahkan tunduk kepada Xiao Yao tertinggi. Leluhur binatang Komodo dan yang lainnya juga membungkuk, menyadari bahwa orang ini pastilah agen Qin Chen di Samudra Semesta Selatan. Tuan Xiao Yao, jika Anda butuh sesuatu, beritahu saya saja. Saya bertanggung jawab atas alam Buddha Matahari Agung, dan saya memiliki sedikit pemahaman tentang manajemen. Saya dapat membantu Anda memecahkan masalah Anda. Penguasa alam Buddha Mahavairocana juga berbicara dengan tergesa-gesa. Xiao Yao Zizun melihat ekspresi serius beberapa orang, lalu melihat ke arah Qin Chen, dan tiba-tiba tercengang. Dia, sepertinya telah ditipu. Tetapi keadaan sudah sampai pada titik ini, dia tidak bisa menolak dan hanya bisa tampak sedih. Kaisar Huazi dan lainnya tidak berani tinggal lebih lama dan segera pergi. Qin Chen, kamu benar-benar pandai memilih orang. Kamu punya mata yang jeli. Kamu langsung memilih orang yang paling spesial pada pandangan pertama, hehe. Kucing hitam besar itu datang ke Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Yang paling istimewa. Qin Chen menatap kucing hitam besar itu dengan bingung. Dia adalah penguasa tertinggi yang bebas dan mudah. Apakah kamu sudah lama mengetahui identitasnya? Kata kucing hitam besar itu sambil tersenyum. Identitasnya. Qin Chen terkejut.
Kucing hitam besar, apakah senior Xiao Yao Supreme punya identitas? Kamu tidak tahu. Melihat ekspresi Qin Chen, kucing hitam besar itu tercengang dan bertanya dengan bingung. Lalu mengapa kamu memilihnya sebagai manajer? Senior Xiao Yao Supreme adalah pemimpin surga di masa lalu. Dia bertarung melawan Abyss Demon Ancestor dengan kekuatannya sendiri. Dia bahkan bisa memurnikan asal-usul alam semesta asli. Dibandingkan dengan orang luar yang kuat, kultivasinya tidak begitu bagus, tetapi dalam hal kemampuan dan bakat, dia jelas luar biasa. Itulah sebabnya aku menyerahkan Laut Alam Semesta Selatan kepadanya. Mungkinkah senior Xiao Yao Supreme memiliki identitas tersembunyi? Qin Chen menatap kucing hitam besar itu dengan bingung. Kamu memilihnya karena alasan ini. Kucing hitam besar itu tampak malu. Haha, tidak, dia tidak punya status apapun. Dia hanya seorang lelaki tua. Sudah sepantasnya dia dikirim untuk melakukan kerja paksa. Kucing hitam besar itu selesai berbicara dan tanpa menunggu Qin Chen bertanya lebih lanjut, ia menghilang dalam sekejap. Kucing mati ini. Wajah Qin Chen penuh dengan garis-garis hitam, lalu dia berbalik untuk melihat Kaisar Kuno. Sebelum Qin Chen sempat berbicara, Kaisar Kuno melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan tanya saya tidak tahu." Qin Chen, namun, dia tidak terjerat, tetapi mengalihkan pandangannya ke dunia tak berujung dari alam semesta asli. Matanya telah tertuju pada leluhur iblis Lohou, Raja Iblis Qian, dan Qin Nianli di sampingnya. "Angkat tangan Anda," berdengung. Penguasa iblis api merah dan Mo Nianli di sampingnya tiba-tiba merasakan suatu kekuatan tak kasat mata menyelimuti mereka, dan pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba muncul di lautan virtual. "Paman." Ketika Mo Nianli melihat Qin Chen, dia dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Qin Chen. "Paman, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar bisa mengusir orang jahat yang kuat." Mo Nianli melambaikan tinjunya, sangat bersemangat bersambung. Mata hitam Mo Nianli berkedip, dan dia menatap Qin Chen dengan kagum dan gembira. Dia memeluk Qin Chen dengan kedua tangan, tidak mau melepaskannya, dan sangat intim. "Haha, Paman Qin hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan." Qin Chen menyentuh kepala kecil Mo Nianli dan berkata, "Bagi para kultivator generasi kita, kebaikan dan kejahatan ada dalam satu hati, tetapi kalian harus memahami bahwa semua makhluk hidup di dunia ini juga merupakan kehidupan. Menegakkan hati bagi dunia, menegakkan kehidupan bagi manusia, mewarisi pengetahuan unik para wali masa lalu, dan menciptakan kedamaian bagi dunia adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh para kultivator generasi kita. Menindas yang lemah bersama yang kuat hanyalah perilaku pengecut." Qin Chen menatap Mo Nianli. Si kecil ini sangat pintar dan imut. Qin Chen juga takut dia akan disesatkan oleh Raja Iblis Api Merah. "Paman, kamu tahu banyak hal, itu luar biasa." Mo Nianli menganggukkan kepalanya, mengayunkan lengannya, melenturkan otot-ototnya dan berkata, "Paman, kamu lihat, meskipun aku sangat kuat, aku tidak pernah menindas anak-anak lain. Beberapa anak bahkan mengatakan bahwa ayahku dulunya adalah orang jahat. Meskipun aku sangat marah, aku tidak melakukan apa-apa karena aku takut akan membunuh mereka dengan satu pukulan, dan orang tua mereka akan sangat sedih." Saat Mo Nianli selesai berbicara, dia meninju ke depan dengan ganas. Ledakan, aura yang mengerikan menyeruak, dan aura yang mencengangkan menyapu, yang mana benar-benar membuat orang-orang kuat seperti penguasa Istana Anyou yang hadir merasa panik. "Sial, alam Kaisar Agung." Mata naga leluhur primordial tiba-tiba membelalak. Berapa umur anak ini? Dia sudah mencapai tingkat Kaisar Agung. Yang lainnya, seperti Master Pavilion Tianji, Master Istana Anyou dan lainnya, juga tercengang. Mo Nianli di depannya tampak sangat muda, paling-paling baru berusia sekitar 4 tahun, tetapi dia telah mencapai level seorang Kaisar Agung. Selain itu, aura Kaisar Agung sangat stabil dan tak ada habisnya, yang sama sekali tidak sebanding dengan orang kuat biasa. "Hei, aura anak ini." Mata Dewa Alam Buddha Matahari Agung berbinar, dan tiba-tiba dia merasakan aura yang familiar, mengapa dia tampak memiliki kekuatan Alam Buddha Matahari Agung milikku. Qin Chen juga menatap Mo Nianli dengan heran, "Kamu, hanya dalam beberapa hari, apakah kamu benar-benar berhasil menembus alam Kaisar Agung?" Mo Nianli menyeringai dan berkata dengan gembira, "Hehe,
bukankah ini semua berkat harta yang kamu berikan padaku, Paman? Begitu dia selesai berbicara, sebuah relik emas tiba-tiba muncul di tangan Monianli. Benda ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Aku mengamatinya dengan saksama beberapa kali dan kemudian aku memperoleh beberapa wawasan dan menerobos. Namun, aku hanya memperoleh sedikit pemahaman tentang harta karun ini. Jika aku dapat memahaminya sepenuhnya, benda ini seharusnya menjadi lebih kuat. Monianli berkata dengan gembira. Apakah ini relik Kaisar Ilahi yang kuberikan sebagai permintaan maaf di reruntuhan 10.000 dewa? Tuan Qin Chen benar-benar memberikannya kepada anak ini. Siapakah anak ini? Mata Tuan Alam Buddha Matahari Agung berbinar. Relik Kaisar Ilahi sangat luar biasa dan merupakan harta karun paling berharga di dunia Buddha Matahari Agung miliknya. Bahkan dengan kekuatan Lord Qin Chen, relik Kaisar Ilahi pada umumnya tidak banyak meningkatkan kultivasinya, tetapi dia tidak akan pernah memberikannya kepada seorang anak begitu saja, bukan? Mungkinkah pemuda ini memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Tuan Qin Chen? Mata sang penguasa alam Buddha Mahavairocana berbinar-binar, seolah tengah memikirkan sesuatu. Di samping, Raja Iblis Api Merah melihat Monianli begitu sombong di depan Qin Chen, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata, "Nianli, beraninya kau bersikap begitu ofensif di depan Tuan Qin Chen, cepat kembali padaku." Sambil berbicara, dia buru-buru menarik Monianli menjauh dari Qin Chen, dan berkata dengan cemas, "Tuan Qin Chen, anak saya masih muda dan tidak tahu sopan santun, mohon maafkan saya." Alasan mengapa dia berhasil adalah karena dia telah lama tenggelam dalam alam transenden sebelumnya, dan dia berhasil secara kebetulan, yang bukan masalah besar. Raja Iblis Api Merah bersikap hati-hati dan takut. Dia tahu hubungan antara suaminya, Molly, dan Qin Chen. Begitu Raja Iblis Qin tahu bahwa Nianli sangat berbakat, dia akan bersikap kejam. Lalu, inilah yang paling ditakuti oleh Raja Iblis Api Merah. "Bu, lepaskan aku." Monianli meronta pelan dan melepaskan diri dari tangan Raja Iblis Api Merah, lalu berpegangan pada Qin Chen lagi, "Paman, jangan dengarkan apa yang dikatakan ibuku. Aku sangat berbakat. Saat aku menyerap semua harta ini, kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Saat itu aku akan mengalahkan orang-orang jahat untukmu." Monianli melambaikan tangan kecilnya dan bersenandung. "Amitabha, tampaknya pendonor kecil ini dan aku punya hubungan." Pada saat ini, penguasa alam Buddha Matahari Agung tiba-tiba menyatukan kedua tangannya, melangkah maju, dan dengan suara berdengung, cahaya keemasan yang tak berujung meledak dari tubuhnya, dan asal mulanya menyebar, berubah menjadi kekuatan tak terlihat, yang tiba-tiba memasuki relik Kaisar Dewa di tangan Monianli. Ledakan. Dalam sekejap, relik Kaisar Ilahi memancarkan cahaya Sansekerta yang mengerikan dan langsung menyatu ke dalam tubuh Monianli. Seluruh tubuh Monianli tiba-tiba melayang ke atas, dan cahaya Buddha yang mengerikan terus membersihkan tubuhnya. "Keledai botak, apa yang kau lakukan?" Leluhur binatang Komodo tertegun sejenak dan menatap penguasa alam Buddha Matahari Besar. "Gunakan cahaya Buddha dari asal mula Dao Agung untuk membersihkan tubuh anak ini. Apakah kamu juga bersedia melakukan ini?" Kaisar Dewa Huazi dan yang lainnya juga tercengang. Dengan tingkat kultivasi Monianli saat ini, mustahil baginya untuk memurnikan relik Kaisar Ilahi secara menyeluruh. Yang dilakukan oleh penguasa alam Buddha Matahari Agung adalah menggunakan cahaya Buddha aslinya untuk mencerna sepenuhnya kekuatan dalam relik Kaisar Ilahi, lalu memberikannya kepada Monianli sedikit demi sedikit untuk membersihkan tubuhnya. Pendekatan ini sama saja dengan mengunyah nasi menjadi beberapa bagian dan menyuapkannya ke mulut orang lain. Apakah ini terlalu berat untuk ditanggung? Harus dipahami bahwa jika penguasa alam Buddha Matahari Agung melakukan ini, asal-usulnya pasti akan rusak, dan akan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk memperbaikinya. Tidak perlu hanya meningkatkan kultivasi seorang kaisar muda, karena jika Monianli diberi cukup waktu, dia sebenarnya dapat menyerap relik Kaisar Ilahi. Ledakan. Di bawah pembakaran asal-usul Dewa Alam Buddha Matahari Agung, aura di tubuh Monianli melonjak seketika, dan relik Kaisar Dewa tiba-tiba masuk ke tubuh Monianli, memungkinkannya untuk terus meningkat dari alam Kaisar Agung, dan dalam sekejap ia dipromosikan ke alam Kaisar Agung akhir, memancarkan cahaya Buddha yang tak berujung. Panggilan.
Penguasa alam Buddha Mahavairocana kemudian menyelesaikan latihannya. Keringat membasahi sekujur tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia segera berdiri. Kali ini dia benar-benar kelelahan. Amitabha, donatur kecil, aku telah memurnikan relik Kaisar Ilahi untukmu. Kekuatan Kaisar Ilahi telah menyatu ke dalam tubuhmu. Kau hanya perlu menyerapnya perlahan-lahan. Aku percaya bahwa dalam waktu dekat, kultivasimu akan maju pesat lagi dan mengguncang alam semesta.